Halo Sobat JPW, kembali bertemu dengan saya Tito. Pada video kali ini, saya akan compare kemampuan antara manual coffee presso dengan DeLonghi ECP 3121 dengan range harga yang sama. Sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu, kalau kedua mesin ini adalah mesin dengan harga yang paling murah yang ditawarkan oleh JPW. Kalau saya sebut mesin, ini mesin, tapi ini manual. Nah, bedanya apa sih? Nah, kita akan jelasin dulu mulai dari dasarnya. Kalau manual coffee presso ini, nah, dia memang hanya secara mekanikal kita menghasilkan espresso berdasarkan daya tekan atau daya pressure dari tangan kita sendiri, seperti ini. Dan manual coffee presso ini tidak ada steamernya, gitu. Lalu manual coffee presso ini menggunakan portafilter yang unpressurized. Jadi dia langsung diekstrak dan langsung jatuh ke cangkir atau gelas Sobat JPW semua. Jadi kalau secara ekstraksi ini lebih real ekstraksi, gitu ya. Terus kalau untuk diameter portanya sama ya, kurang lebih 51 lah ya milimeter. Yang menjadikan kedua alat ini beda adalah kalau ini, nah, ECP 3121 ini pakai listrik. Nah, pakai listrik berarti secara pemanasan dia udah nggak perlu manasin air lagi ya, karena memang sudah ada boilernya dan sudah ada pemanasnya. Terus ini juga udah ada steamer. Meskipun kalaupun kita bilang steamernya ini udah bisa diandalkan atau belum, balik lagi proper atau tidak, balik lagi ke gimana usernya menggunakannya. Karena steamer untuk mesin harga di bawah 5 jutaan itu pasti ya seperti ini sih rata-rata, dan pressure pompanya juga masih 15 bar. Jadi dia menggunakan portafilter yang pressurized. Jadi kalau tadi unpressurized, ini pressurized. Kalau mau tahu apa bedanya pressurized sama unpressurized, kita udah pernah bahas di video sebelumnya, nanti kita akan kasih tahu linknya. Gitu. Kalau tadi kan ini langsung ya, nih, biar jelas. Nah, ini memang basketnya udah menyaring semua ekstraksinya langsung ke cup Sobat JPW. Kalau ini basketnya seperti ini. Ini shower screen. Dia disaring dulu di sini, terus ditampung di sini. Nah, yang dimaksud pressurized, dia dimaksudkan untuk mengumpulkan seluruhnya dulu, baru ditekan lewat satu lubang ini. Gitu. Jadi kayak kalau orang banyak yang bilang dia bikin krema yang semu, bikin ekstraksi yang semu, tapi kita udah pernah buat juga kontennya untuk video ECP 3121, itu cukup bagus ya hasil espressonya ya. Nah, kita compare dulu nih, karena untuk manual coffee presso ini tidak memerlukan listrik, jadi dia nanti kita mulainya kedua aja. Kita mulai dulu dari ECP 3121 dulu. Nah, kita pakai grind size yang sama sebetulnya di grinder MB600 nomor 2. Kita timbang dulu kopi yang kita gunakan. Saya rencananya akan buat 2 kali ya, dengan ini 2 kali, dengan ini 2 kali. Espressonya gimana rasanya, terus cafe latte-nya gimana dengan cangkir yang sama. Saya ambil dulu kopinya, kurang lebih pakai sekitar 15 gram, berarti 2 kali 15 gram 30, total 60 ya. Ya, kita lebihin dikit. Ya, 66. Nanti masing-masing kita pakainya 15-15 aja. Ini kita akan giling semuanya aja. Ingat, kalau pakai grinder manual seperti ini, kita wajib nyalakan dulu burnya, baru kita masukkan kopinya. Dan jangan berhenti sampai dia selesai untuk melakukan grinding. Jalan ininya. Oh, ininya gerak. Saya masih kesangkut sih. Oke, kita sambil nungguin itu. Ya, sebentar ya. Oke, ini ada customer yang datang juga. Bentar, dibantu, di depan ada customer guys. Nah, ini kita akan nungguin dia grinding sambil kita siapin juga untuk shooter gelasnya masing-masing. Nah, ini cukup cepat ya. Ini grind size-nya masih sama di nomor 2 kayak yang kemarin, jadi kita siapin dua-duanya. Kita siapin juga kettle buat nuang air panasnya.
Kettle buat nuang air panas nanti buat si manual coffee presso-nya. Nah, kelar kan? Nah, kita cek, kita flash aja, udah clean, suaranya nggak ada lagi suaranya. Nah, ini grain size-nya kurang lebih dua-duanya sama lah. Ini customan di nomor 2 atau medium to fine-nya dia. Nah, kita grinding. Belum. Nah, setelah selesai grinding, nah ini hasilnya kurang lebih ini nomor 2 yang udah di custom, jadi medium to fine. Nggak terlalu fine-fine banget. Kita taruh di masing-masing portanya dengan kapasitas kurang lebih 15 gram aja. Dirata-ratain dulu. Jadi nanti kita mulai dulu yang DeLonghi karena dia ada listriknya, nggak perlu manas-manasin air. Nah, kalau si manual coffee presso itu kita minjem nanti pakai airnya si Alex Duetto. Dua belas 13,9 15, nanti kita hasilinnya sama-sama di 14,8. 2 lagi, ngepasinnya susah nih Pak 20 tahun. Sip. Nah, 15 gram kita ratain dulu. Ini juga kalau di DeLonghi ECP 3121 tempernya pakai si sendoknya tadi, jadi rata-ratain gini aja. Ini kayaknya agak kepadatan dikit sih, kebanyakan dikit. Coba pinjem punyanya si karena ini lebih enak tempernya. Nah, ini dibiarin dulu. Kita gantian isi si punyanya manual coffee presso. Sebenarnya mesin ini sama si manual espresso ini harganya mirip-mirip banget Pak. Mirip ya? Iya, ya sekitar antara 2,5 ke atas sana lah, di bawah 5 juta lah. Ini belum kayaknya, mesti di ini dulu biar nggak usah ditekan ya, cuman pengen biar dia nggak jatuh aja. Tapi kurang 2, 0,2 bisa lah ya. Nah, sama, nggak usah ditekan kencang-kencang. Ya cukup, beda-beda 0,0 nggak ada masalah. Nah, kita siapin dulu buat si DeLonghi-nya. Nah, ini kita nyalainnya cuma di sini aja. Nah, pada saat nyala, dia ini tadi udah saya nyalain sebenarnya, tapi ketika saya tadi lagi opening, dia standby sendiri dan mati sendiri. Gitu, ininya mati. Nah, kalau udah nyala, kita coba dengan cara memutar ini ke kanan buat brew, kalau steam ke sana. Kita coba ke kanan dulu buat ngeflash dulu dikit. Sampai apakah dia optimal atau enggak? Optimal atau enggaknya indikatornya ini jadi hijau nanti. Nah, kita coba sebentar, siapin timbangan juga. Nah. Bentar. Bisa, tapi kayaknya ada ketukeran. Itu portanya si Dedika, Pak. Ini portanya tuh, kocak kan? Beda ya? Beda. Ini portanya ini nih. Oh. Ya. Oke. Jadi kita nggak ada cut, kita ulang pakai yang ini. Ulang. Tapi kurang lebih sama lah ya. Ntar berarti kurang 15 gram, kita giling lagi aja dari situ.
Makanya kok nggak masuk-masuk. Dipindahin aja tuh dari situ tuh, bisa nggak? Apanya? Oh, dari situ. Nggak apa-apa sih, itu dulu sisanya Ya, pindahin ntar, dari situ. ntar ya. Biar cepet gak usah ngiling-giling. Pantesan kok nggak masuk-masuk. Nah, ini juga Ternyata nggak cocok lubang sama portanya. Ya, betul. Saya kurang teliti, mohon maaf. Jadi sebetulnya kayaknya sama. Diameternya sama, gedenya sama, padahal nggak cukup. Nih bedanya di sini. Kupingnya 3 sama kupingnya 2. Beda kuping nggak bisa masuk ya? Nggak bisa. Sama kayak Dueto sama Leva, Pak. Telurus-telurusin dulu deh. Dan sepertinya Porta ini 15 kayaknya kebanyakan ya, Pak. Pakai 14 aja deh, beda 1. Terus nggak head to head dong. Head to head sih sama hasil ekstraksinya, karena kita dulu pernah upload dua-duanya untuk video ini. Nah, 14 aja nih. Nah, 14,1 oke lah. Beda 1 gram. Kenapa saya tidak mau paksakan, nanti malah mesinnya yang kenapa-kenapa. Gitu. Ini juga ngeratainnya gini aja. Nggak usah ditekan bener-bener. Dibersihin. Ini penting banget bersihin kuping ini biar bubuk-bubuknya nggak nyangkut di gasketnya. Gitu. Ini udah cukup. Ini juga udah siap ya dua-duanya ya. Nah, dua-duanya udah siap. Kita brew dulu yang ECP3121. Tadi udah nyala, flash dulu sedikit. Kita akan siapin si timbangan ini, biasanya nggak muat. Nah, biasanya nggak muat, kita siapin di bawah sini boleh. Nah, ini baru langsung muat. Pantesan kok tadi nggak muat-muat. Hati-hati, mesinnya nggak terlalu berat, jadi harus ditahan, takut ke bawah. Oh, ini muat juga sih. Nah, muat. Shooter glassnya kita pakai dapetin hasil ekstraksi di 25 gram. Jadi ketika nanti ini udah 25, kita langsung tarik aja karena dia masih ada tetesannya juga. Mulai dari sekarang. Oke, timer mulai dari pas dropnya. Ini dia mulai Over ya? over dikit. Tapi seharusnya nggak kebanyakan, 14 juga berarti. Kebanyakan toh. Kelar di 15 detikan, tadi belum ekstraksi. Tuh baru netes. Coba kita lihat. Terlalu padat atau Ya. terlalu halus? Harusnya sih kalau padat enggak ke halusan mungkin ya. Betul. Jadi ekstraksinya ini kebanyakan kopi juga bisa, Pak. Woyo, 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 woyo. Tuh. Wow, ngerepotin banget ya. Kebanyakan kopi sih, Pak. Kebanyakan kopinya, Nah, berarti mungkin nggak bisa 14 Nggak ya? bisa 14. 12 kali. 12. Buang aja langsung. Sulit ya. Oke, kita cuci ini dulu di belakang. Ini messy banget. Ya, kita cuci dulu di belakang. Oke. Nah, ini udah dicuci messinya ya. Kita ganti Cristiano Ronaldo lah messinya. Apa sih? Nah, pakai 12 aja ya, Pak. Oke. Nggak head to head. Ya, secara bubuk kopi nggak head to head karena memang kemampuan mesinnya beda. Kayaknya Portanya juga beda. ya, kayaknya kalau diambil head to head tuh bukan berarti bubuknya harus sama, tapi proper dari masing-masing ya. Iya. Gitu. Jadi kalau dia propernya di 12 aja, jangan di 14-in. Saya memang spontan di sini, nggak ada editan, kecuali emang tadi pas nyuci. Nah, ini 12 gram aja. Jadi kita ambil proper hasil ekstraksi yang sebelumnya pernah kita update juga sih. 12 dapat 18, ini 15 dapatnya di 25. Gitu. Ya kalau irit jatuhnya iritan ini. Cuman hasilnya enaknya gimana nih? Ini udah 12. Flash lagi, bekas yang tadi pasti masih ada tuh. Ya kan? Bentaran aja. Nah, beda rasanya, Pak. Tadi susah banget. Nyopotnya juga keras ya? Iya, nyopotnya keras banget. Ini.
Ingat pas di beratnya 18 lah, kurang lebih 18-20 kita udahin mulai dari sekarang. Grind size sih udah bener ini harusnya, karena sama grind size dia sama dia. Nah, mulai fast drop tadi kurang lebih di 9 detik saya hitung dalam hati, tapi sebelah situ belum keluar. Halusan. Kehalusan kah? Coba, ntar saya cobain dulu. Nah, itu baru keluar sebelah situnya, yang sebelah situ keluar di 20 detik. Halusan toh. Halusannya. Kesian udah 25 tapi baru segini. Berarti di sini sambil jalan ini nggak sama grind size yang dibutuhin antara ini sama ini. Ini ya segini udah cukup. Untuk grind size ini mungkin kita kasarin satu lagi jadi 3 kali ya. Iya. Ntar nih saya numpang nyuci dulu. Jadi khusus buat dia saya bikin di sini aja langsung. Saya gantiin ketiga dulu. Jangan lupa nyalain aja. Ya, nanti ditimbangnya pas ke porta aja, kita minta dari dipakai special blend JPW yang memang selalu ada di grinder buat Alex Duetto. Banyak amat gilingnya. So, ini yang tadi Pak. Ini bisa buat 4 kali. Nah. Udah. Dengerin. Cuma 10 gram ini Pak. Oke. Ini juga sedikit merepotkan karena dia pressurize itu, jadi dia kalau memang kehalusan nempel di sini nggak keluar, padahal ini udah saya tekan kencang terus saya getok nih. Jadi benar-benar kayaknya perlu benar-benar dicuci di belakang juga sih, atau di sini aja minjem ya Alex Duetto biar cepet. Terus dilapnya pakai tisu biar dia kering lagi. Jangan lupa karena dia pressurized porta, cek bawahnya. Nah, bagian bawahnya juga perlu dilap karena dia bisa masih ada ampas-ampas yang masih ada di bagian bawah. Ini penting banget. Jadi kalau dikira udah bersih di sini, bawahnya masih ada, dia juga akan tetap nyangkut. Nah, kita langsung aja lagi. Kita ambil, sorry, ini lebih kasar dikit ini kalau mau dilihat perbandingannya. Kelihatan ya, yang ini lebih halus, yang ini lebih kasar. Ini satu lagi bisa sih buat dia tuh. Oke. Ini kalau segini di mesin espresso profesional encer nih. Ya, under banget. Nah, ini udah 12 gram, coba pastiin lagi. Betul ya, 12,3. Ya, kita tamping aja dulu. Tampingnya juga saya sama sekali nggak tekan ya, cuman ngeratain doang. Nah, flash lagi. Bentaran aja, 1-2 detik, baru di kencengin portanya, baru di taruh espresso shooternya. Mulai dari sekarang, ingat di 18 sampai 20 kita tarik. Nah, cakep nih di 6. Gramasinya udah mulai kelar, cukup. Ini baru cantik. Berapa detik tuh? Kurang lebih di detik ke-10 sih, tapi dapatnya 25. Cuma kalau dilihat dari hasilnya sih harusnya proper. Berarti ini grind size harus dihalusin sedikit lah ya. Coba saya cobain dulu deh sebelum saya kasih ke Bapak.
Kalau emang ini udah oke sih, nanti kita bikin lagi kayak gini boleh. Susahnya kalibrasi ini ya begini nih. Ini sebenarnya udah dikalibrasi sebelumnya, tapi buat si rock presso, nah salahnya saya mengira bahwa rock presso si ini nih, coffee presso sama ini sama grind size-nya. Ternyata ini enggak. harus lebih kasar. Ternyata ini harus lebih kasar. Emang PR emang kalibrasi nih. Kalau kata saya sih nggak under, Pak. Hah? Dia nggak, kalau under kan asem banget ya. Ini bisa dicoba nih, saya kasih ke Bapak. Ini saya pede buat ngasih ke Bapak. Memang ya kayak kemarin kita pakai itu. Jadi ini 70 Robusta 30 Arabicanya jadi kayak agak kebalik. Coba. Tapi nggak under. Bapak cobain dulu deh. Kalau itu udah oke. Masih ada sedikit turunnya tapi nggak under. Iya. Nggak under. Masih masuk tapi ini nggak perfect sih. Ya, sedikit kurang perfect gitu. Ya biar lebih fix mungkin kita tambahin aja biar dapat yang proper apa. Bubuknya kali tambahin. Ya bubuknya lebih banyak ya 13 gitu ya. Jadi untuk mempercepat. Mesin-mesin murah nih memang PR nih. Itulah kenapa ada mesin puluhan juta. Karena Biar kalibrasinya. sobat JPW yang nonton juga tahu gitu loh. Ketika kita baru awal belajar mesin, kita mungkin mikirnya oke lah mesin murah, yang penting bisa bikin espresso, kita bisa jualan. Tapi ketika kalian nanti running kafenya atau kalian udah berjalan 6 bulan sampai setahun, kalian akan ngerti kenapa ada mesin mahal, kenapa ada mesin murah. Memang sama-sama bisa bikin espresso, tapi banyak faktor-faktor lainnya yang membuat mesin itu menjadi mahal, dan itu sangat worth it gitu loh. Mahalnya itu memudahkan kita dengan hasil yang lebih konsisten. Proper, ya. Konsisten, Gitu. proper, nggak pusing-pusing kalibrasinya. Ini kan kelihatan ya. Konsistensi di espresso itu, di kopi itu membutuhkan cost yang tinggi. Ya, ini Bener udah nggak? ya udah ketiga nih. Ya, Memang cuma 12 gram, tapi kan waktunya kebuang. ya. Tapi kita sengaja nggak cut ini biar sobat JPW juga tahu. Tahu. Oh, begini ya ribetnya ya. Kalau punya yang murah. Salah satu poin yang bisa kita ambil di sini adalah ini ngajarin kita apa ya? Ya itu, kenapa ada mesin mahal, kenapa ada mesin murah. Ketika kita berpikiran mesin murah juga sama-sama bisa bikin espresso, memang benar. Kita cek. Tapi ketika kalian udah running nanti, kalian akan menemukan trouble-trouble yang Kayak gini. kayak gini dan apa ya? Dan kalian akan berkata, oh ya pantas ada mesin itu harganya mahal gitu. Kita pakai 13,2. Ya. Ya, kita tambahin 1 gram. Oke. Biar nggak se-under tadi. Tadi kalau dibilang Nekannya under, juga agak kencang dikit kali ya. ya, boleh. Ini kita rapetin beneran. Nekan cuman gitu ya, kita nggak pakai siku Iya, ya. nggak pakai siku, Karena kalau begini. pakai siku nanti dia mampet lagi. Ya, betul. Ya. Terus ini biarin aja nih, saya cuci sedikit. Tapi buat sobat JPW yang mau coba-coba ya, untuk pemula mesin kayak gini oke buat belajar. Sebelum Flash kalian dulu. upgrade ke Setelah di flash Yamaha. dikit, pastiin bersih hasil flashnya. Kita pasang porta. Ini berasa sedikit kebanyakan. Jadi sebenarnya 12 atau ya kasihnya di 3, lah. 3,2, tadi kan di 3 ya. Mungkin grind size-nya nggak boleh bener-bener sehalus ini, sehalus tadi, tapi nggak boleh sekasar ini juga tengah-tengahnya. sebenarnya sih mungkin di 12 gram, tapi lo halusin lagi dikit. Cuman Ya. repot memang Ya, kalibrasinya. betul. Ini kita langsung di 18-20. Ini coba saya kita selesain. akalin dengan Saya nambahin gramasinya. timer. Oke. Lebih Nah, enak ini sih better. kelihatannya. Ini better nih. Lebih enak sih kelihatannya. Barusan Tapi first drop kayaknya di masih 6. Ini berapa saya detik selesaiin di 20. Ini di 18 tuh. Oke lah. Idealnya kan berapa? 20 sampai 30 detik ya? Dapatnya 25. Saya cobain dikit, Bapak cobain dikit, nanti sisanya buat cafe latte. Ini saya cobainnya. Sendoknya udah saya cuci ya. Ini 26,3 dapatnya. Kalau dari aromanya sih udah lumayan.
Kayak sedikit lagi sih, masih kayak tadi plus sedikit. Kita cobain dikit nih. Kalau ini udah oke. Kurang ya bener tadi mesti dihalusin kalau emang mau puas ya. Puasnya harus Ya. halusin. Ntar gue coba dulu. Coba. Tapi kalau tadi kan ada asinnya dikit. Kalau ini udah lumayan hilang. Cuma fruitynya yang ada. Udah better. Fruitynya yang better. ada, asinnya hilang. Udah cukup yang ini? Cukup lah, udah. Cukup ya, ini kita taruh sini. Ya, belum perfect tapi cukup. Belum perfect tapi cukup. Ini kita ambilnya ya 20-an lah ya, biar sama nanti sama yang satu lagi yang pakai Rockpresso. Rockpresso tuh brand ya, ngomong-ngomong sobat JPW. Coffee Presso. Ya, ini kita pakainya manual Coffee Presso. Jadi kalau ada yang sama bilang, aja sebenarnya dengan brand ya, itu. manualan sebenarnya, beda di brand aja. Oke, kalau si manual Coffee Presso ini taruh sini dulu. Kita akan dapetin 25, itu tadi 20 ya, 19 koma ya. Ini udah ada. Nah, kalau dia tidak memiliki air panas sendiri. Jadi, kita pastiin dulu ini dipasang gitu ya. Terus dipasang dengan benar dulu. Pastinya alatnya udah dicuci juga ya. Jadi jangan sampai alatnya masih kotor. Nah, ini ada jam 8. Ketengahin arah jam 6. Siapin juga timbangan, siapin juga shooter glass, ditara dulu. Nah, kita akan pinjem pemanas. Sebetulnya mau pakai pemanas apapun, intinya dia pakai di sekitar 92-93 derajat gitu. Ntar kita lihat temperaturnya, dan dia tidak perlu air yang banyak-banyak banget sih. Ini ngambil hot water dari mesin espresso ini jangan kalian tiru ketika kalian mengoperasikan di bar ya. Untuk real serving ke customer, ini hanya untuk konten ini ya. hanya untuk konten. Jadi nanti kalaupun memang sobat JPW mau bikin pakai manual, kalau mau air panas kalian harus ada water boiler di bar. Ya, Jangan betul. pakai boiler dari mesin karena itu akan mengganggu nanti kinerja mesinnya. Ya, akan betul. lebih cepat ya, lebih manasin, naik listriknya lagi lebih cepat. Ini kita lihat 90 derajatan ya, naik lagi dikit lagi. Nah, oke, kita tuang sampai menyisakan kurang lebih setengah senti. Oke, pada saat kita seperti itu, kita tahan, kita timer. Nah, ini timernya baru mau mulai, kurang lebih 20 detik. Kita sambil naikin dulu. Jadi ini saya biasanya yang ngomongin manasin dulu si karetnya dia. Nah, setelah 20 detik baru kita press secara langsung, jadi sekaligus. Jangan berhenti nih, 16, 17, 18, 19, 20 cukup. Sekaligus, dan mukanya jangan di atas Rockpresso-nya ya, jangan di atas manual presso-nya ya. Nanti muncrat. Ini lebih ciamik lagi nih kelihatannya. Kita hasilin sama di 25-an. makanya harus konsisten, ya, jangan berhenti-berhenti, pressure-nya berhenti. harus sama, tenaganya harus sama. Itu Cakep. PR-nya espresso. Sama Berapa di detik 26. loh? Di 47 ya, 27 detik berarti. Oke, ini berarti perfect ya. Ya, perfect. Oke, kita lihat di sini, kita kasih ini saya Sudah dulu masuk cobain. kategori perfect. 27 detik. Nah, kita cobain. Berapa mili tuh? 20 5. 27. Oke. 27 detiknya? 27 juga. 27 juga. Oke, masih oke lah. Ya, masih masuk perfect lah. Masih masuk Cobain perfect. dulu dikit. Sendoknya udah saya cuci duluan tadi. Enakan ini. Ya, curhat. Kelihatan Enakan dari ini. ekspresi Iya. lo. Kalau tadi kayak masih agak maksa ya. Iya. Jadi kalau dibilang enakan ini kenapa? Ini Coba kayak gue coba dulu dikit. ya. Nih. Saya pindahin ke sini aja. Mau langsung situ nggak apa-apa. Coba dulu ya. Enakan ini. Ini fruity banget. Weh, gila ini mah. Kalau tadi kan saya rasa ya ini masalah dikalibrasi aja. Iya. Ini sama kita head to headin di 20 graman. Nah, ini paling nanti saya minta tolong biar rasanya disamain gitu. Nah,
Coba seruput dulu Pak sampai 20 gram. Biar sama. Ini kan tadi 20. Ini masih 23. Apa pindahin aja? Pindahin aja deh. Pindahin aja. Udah ngopi banyak tadi. Iya. Enak ntar. Nah, biar sama head to headnya. Ya 20,8 lah ya. Kurangin lagi dikit deh. Mau bikin apa lo? Latte-nya? Latte-nya, tapi pakai 2 espresso yang tadi. Nah, kalau dibilang proper yang mana? Ya ini proper ECP 3121. Emang agak sedikit under, tapi bukan under ya. Ini masih masuk. Ini sih Kurang halus aja dikit. kurang halus dikit. Kita nggak bisa paksain kalau emang grind saya sudah kayak gitu mau ditambahin bubuk berapa banyak Nggak juga bisa. tetap. Nah, ini kita Kuncinya geser. ngalusin bubuknya. Ini kita geser dulu. Nah, ini salah satu bukan minus sih ya, memang dia diciptakan tanpa steamer. Jadi si manual coffee presso ini nggak punya steamer. Jadi kalau mau beli ini kita harus beli tambahannya steamernya. Kalau ini udah ada. Udah ada. Di mana? Di sebelah sini. Nah, untuk menggunakannya kalau kita mau bikin latte art, biasanya saya copot dulu nih. Gitu. Saya copot dulu, terus ini dipindah ke arah sini dulu. Ini buat brewing, ini nggak beroperasi, ke kiri buat steaming. Nah, pada saat kita pengen steaming, Tunggu sampai ininya hijau. tunggu sampai itunya hijau, tapi kita perlu buang-buang dulu airnya nih. Ini kelihatan air isinya nih. Tuh. Secukupnya, sampai kurang lebih kayaknya airnya udah mau habis, tinggal tungguin dia hijau. Ini kan udah agak steam-steam gitu isinya keluarnya. Nah, kita ambil susu dulu sambil nungguin dia. Kita pakai diamond standar aja. Udah ya, cepet dia mah. Nah, baru kita steam. Nah, tapi steamnya karena memang dia powernya bukan komersial, jadi agak low, kita harus sabar. Nah, stretchingnya juga harus agak lebih lama, tapi bisa jadi kok. Dan kalau ditanya berapa lama bang steamnya, pakai ini semenit kali ya, cukup lama. Karena pressernya lemah ya. Pressernya lemah tuh, kelihatan tuh. Kita tinggal nunggu panasnya nyampe aja sini. Kalau tekstur udah. Cuman hati-hati pada saat kita nunggu pressure panas, kan dia kedengaran suara kayak stretching lagi tuh. Foamnya nanti bisa jadi apa ya? Jadi foamy. Tuh. Nah, ini tinggal nunggu panasnya nyampe, jangan kepanasan juga. Nah, ini cukup. Nanti kita cek tuh berapa detik tuh dia steam. Tuh hasilnya. Lumayan lah ya. Lumayan lah. Ya, kita flash dulu. Ini pakai buat si ngingetinnya apa ya? Oh, gini aja, kanan sama kiri ya. Ini punya hasil espressonya ECP 3121. Mixing dulu, karena tadi kremanya udah lumayan hilang. Silky juga ya. Lumayan, Pak. Daripada lu manyun ya. Iya. Ini kita arahinnya ke sini. Kita bikin lagi buat satu lagi. Oke, jangan lupa tetap ini kan udah di sini. Ini kita cek flashing dulu. Isinya air apa uap? Nah, uap ya masih ya. Kita Ini coba buat lagi. buat coffee presso. Buat si coffee presso. Jadi coffee presso nggak ada steamer, kita minjem punya ECP 3121. Ini salah satu kelebihannya DeLonghi ada steamer ini, penting juga sih sebenarnya. Betul. Kita dengan cost berapa sih ini harganya? 2,5 itu udah dapat ini full sih, murah sih. Betul. Kalau ini harganya berapa toh? Sama ya? 2,5 apa Kurang 27? lebih ya segituan, 2,5 sampai 25 27 ya? lebih juga lah. Tapi kita belum dapat steamnya. Kalau mau ada manual steam itu harus dipanasin pakai kompor ya? Ya Bellman gitu ada. Berapa Ntar sih itu? Udah sejutaan kalau nggak salah dah. kurang lebih segitu Pak. Ntar kita adain juga deh di JPW ini. Ya kita beli juga tuh toh, buat konten toh, boleh toh? Siap. Bukan Balmon bukan ya? Bukan. Jilong Pak. Jilong. Iya Jilong. Udah cukup panas. Saya mau ngakak lagi Steve.
Bellman namanya Pak. Bellman, Bukan Grand Balmond. Bukan. Ya lupa flash juga. Lumayan sih hasilnya. Nah, silky juga loh, oke loh. Emang pressure lemah gini buat pemula tuh oke banget ya. Enak betul. Lebih gampang. Ya buat di rumah begini mah nggak jelek, bagus banget. Ya problem DeLonghi tadi hanya di kalibrasinya aja kurang halus sedikit. Kenapa kita nggak halusin biar kontennya nggak kepanjangan? Karena repot loh, kalibrasi itu bisa makan waktu setengah jam sendiri. Widih. Udah kayak itulah. Deritan ngeselin ya. Nah, ini kelihatan sama ketahuan proper atau enggak espressonya kurang dikit juga dari warnanya ya. Kontrasnya beda ya. Lampunya gue matiin. Nah, kontrasnya beda ya. Kontrasnya ini yang si manual coffee presso. ya, ini yang DeLonghi ECP 3121. Tapi kurang lebih perbedaan semuanya kontrasnya sama. 30% lah ya. Ya. Ini lebih coklat, ini lebih pudar dikit, Ya. lebih muda. Nah, Bapak cobain, nanti curhat aja. Tadi espressonya kan udah ngerasain dua-duanya. Nah, nanti nilai aja, terus kenapa dinilai itu? Ya pasti kalau dibilang nilai di sini lagi-lagi nilainya ini adalah disclaimer-nya JPW ya. Ini nilai menurut lidah gua nih. Nah, Ya. jadi jangan ngerasa bahwa ini akan sama untuk seluruh mesinnya DeLonghi, seluruh coffee presso. Ini lidahnya Pak Togu. Sama-sama 20 ml espressonya, susunya kurang lebih sama-sama sampai penuh dan steamnya juga sama steam latte. Cari air ya? Dari air putih, bentar. Ya, bentar diambil air dulu. Tapi kalau dilihat kontrasnya Bagi air putih dong. Dilihat kontrasnya sih. Ada aqua gelas nggak? Oke, kelihatan sih. Harusnya ini kalau saya cuma mau nebak-nebak dari kontras dan enaknya saya tadi puring. Kalau Ntar, rasa, gue minum dulu. Kalau rasa, iya. Gue kebanyakan ngopi tadi. Kalau rasa, ya enak sih dua-duanya. Wah, itu kopi yang sebelumnya. Itu Apa mah mau dueto. dibandingin sama? Itu mah jangan dibandingin, Pak. Ini hasil dueto ya, guys. Hasil dueto sejam yang lalu. Ya lebih kali Pak sejam. Gila ya emang ya, mesin mahal ya, lu lihat dong. Dueto, coffee presso, ECP 3121. Kayak Dora. Ini yang dueto ini kita eksperimen pakai low fat tadi, low fat milk. Ya. Enak juga ternyata. Nah, ini kita coba yang Coffee presso. kopi presso. Kita nggak ngomongin mana yang lebih enak, mana yang lebih nggak enak, langsung poin aja, Pak. Dueto nggak diajak ya? Jangan kasihan doa ini kalau dia dua sama dueto. Ini kalau gua nilai kalau buat kafe dijual udah layak. Nilai gua ini adalah 7,5. 7,5. Kalau ini, gua ulang lagi. Enam setengah sampai 7 lah. Karena tadi under. Karena apa? Ini kopinya, ya kalau kita ngomongin kopi latte atau cappuccino, ini kopinya lebih berasa. Balance antara kopi dan susu. Kalau ini kayak creamy banget. Susunya 80%, kopinya hanya berasa 20%, wajar. Karena ini tadi under. Ya, agak tidak under, perfect. Harus kalau dihalusin lagi, harusnya komparasinya mungkin bedanya tipis lah ya. Antara 7,5 sama 7 atau 7,5 sama 7,2 atau sedikit lah. Tapi kalau secara rasa sekarang ya, yang sekarang di video ini Bapak lebih milih yang Yang ini manual presso, jelas. espresso. Karena saya suka kopi, harus ada rasa kopinya, ini lebih berasa. Cuman kalau kita mau nyajinya ke ABG orang yang nggak gitu ngerti kopi, yang penting ngopi-ngopi cantik, ini udah cukup. Tapi, kalau ini kalibrasinya udah bener, ini dengan ini harusnya rasanya mirip ya. 11, Ya, 12. 11-12 lah. Cuman kayaknya feeling gua masih lebih enak ini, sedikit. Karena kayaknya portanya pengaruh dah, Tok. Pengaruh pressurize dan Karena non-pressurize. otomatis, kenapa gue bilang ini lebih enak? Dari grand size-nya aja udah jelas. Ini grand size-nya halusnya udah mirip sama seperti dengan mesin komersial. Betul. Kalau ini kita harus kasar. Dari situ aja udah ada perbedaan antara halus dan kasarnya. Ya, otomatis rasa espressonya akan berbeda, itu udah pasti. Ya, jadi poin gua secara espresso lebih enakan ini dibandingin ini. Tapi kalau lo mau ngeliat
Dari sisi jualannya komersialnya memudahkannya, udah ada steamernya dan lain-lain, ini lebih unggul. Dan ini tidak signifikan beda. Jadi pilihan ada di kalian. Oke. Kita closing ke kesimpulan. Nah, ini juga belum dihabisin, ntar kita habisin dulu nih. Nah, ini juga ada mesh ya. Meshnya pasti kayak gini. Kenapa saya langsung habisin? Takut nanti airnya. Konten-konten di JPW kita minim edit ya. Jadi di sini kita memang real, natural, apa adanya, biar sobat JPW juga bisa tahu Nah, ini fakta dia. di lapangan seperti apa, gimana repotnya. Tuh, Ya. dihabisin, bener-bener dihabisin sampai habis airnya, baru nanti bisa dibuka dan dicuci. Ini juga salah satu PR nih, manual presso nih. Ya. Kalau lu orderannya ada banyak aja, PR banget lu. Buang-buang begini ya. Iya, repot. Ya kan? Tapi ya itu plus minus lah, plus minus. Nah, ini kita cek kalau dibilang mesinya gimana. Nah, ini juga kita jadiin tolak ukur nih. Kayaknya puknya bagus nih. Pokoknya bagus, Pak, karena presurnya Iya kayak kita pakai leva. Ya, karena itu udah masuknya porta profesional Ya, sih, betul. kayak gitu sih. Diameternya aja nggak profesional, tapi pressurized dan Iya. unpressurized. Oh. Ini pressurized, ini unpressurized. Ya. Gitu, kita cek puknya. Nah, ini pasti bakal hancur biasanya. Ini kita cek dulu. Oke, ngeri ya. Bagus puknya ya, udah kayak cake. Ya, Widih. lava cake yang buat ngeprank-ngeprank orang lah. Ini satu lagi. Kenapa saya bersihin? Biar nanti, ya ini kayak biasa ya, copot terus. Biar nanti sobat JPW nggak komen. Itu portanya kesalahan keempat ya. Cie. Hancur ya? Hancur. Hancur bos. Ya, karena memang dia tidak solid, bubuknya agak Tapi ini terlalu juga kasar. hancurnya juga pengaruhnya juga karena kita kurang halus sedikit sih. Ya, Lu kurang kurangin sedikit. setengah number lagi, setengah nomor lagi mungkin Terlalu kasar aja. terlalu kasar aja, sedikit. kurang halus. Oke, kesimpulannya, jadi kesimpulan yang paling signifikan di antara kedua alat ini, antara manual coffee presso dengan DeLonghi ECP 3121, yang pertama, ini cocok banget buat kalian yang tidak memiliki daya listrik. Jadi kalau kalian biasanya pakai gerobakan, mobile gitu ya, atau motoran aja gitu, mobile, cukup air panas yang dibakar pakai kompor, ya kompor pakai gas apa sih, gas portable gitu ya, Ya. bisa dipakai langsung. Terus steamernya juga bisa di kompor itu kan, tapi memang kerja kerasnya jadi 2 kali. Airnya dipanasin dulu gitu kan, baru kita press di sini, terus steamernya juga dipanasin dulu, baru steam, baru buat produknya, buat latte, buat cappuccino gitu. Tapi ini kita saranin nih buat sobat JPW yang memang tidak punya daya listrik. Jadi kalau emang mobilenya memang kayak ya mungkin ke gunung-gunung gitu kan, nggak mungkin kan cari colokan listrik gitu. Jadi ini cocok buat yang kayak gitu. Terus secara tingkat keribetan, ya keribetan dia di yang tadi. Setelah kita tadi ngabisin si espressonya segitu, ini masih ada meshnya. Nah ini meshnya, saya biasanya suka ngeprank teman saya. Ini ada americano nih. Padahal rasanya udah nggak karu-karuan. Gitu. Itu meshnya buang ya, kalaupun memang mau langsung dibuka tadi tanpa saya kosongin, dia akan ambiar gitu, airnya turun semua ke bawah. Jadi wajib dipush-push dulu sampai dia benar-benar turun dan habis meshnya. Nah terus kalau si DeLonghi ECP 3121 ini kesimpulannya lebih ke arah ini kayak mesin espresso lainnya, udah dicolok ke listrik, udah ada steamernya juga, udah ada presurnya. Tapi presurnya dia 15 bar. Jadi ketika dia push si presur, pompa itu akan ngedorong si pressurized porta. Nah, si pressurized porta ini nggak bisa terlalu halus, makanya hasil ekstraksinya menurut saya pribadi ya ini ya sedikit tricky. Kenapa saya bilang sedikit tricky? Kita halusin banget, ya bukan banget juga sih, kita samain sama punyanya manual coffee presso, kehalusan. Kita kasarin satu angka, kekasaran, berarti dia di tengah-tengahnya. Kalau udah di tengah-tengahnya, ya kayak waktu itu kita pernah bikin untuk review ini, menurut saya itu udah paling perfect sih rasanya. Di video kita sebelumnya udah ada Ya. tuh, video tentang DeLonghi ini tuh Betul. perfect itu espressonya. Itu Perfect. kalau perfect kayak gitu. Tapi kalau tadi balik lagi, ini diperuntukkan buat yang nggak punya listrik ya susah, karena ini listriknya juga lumayan 1000 nih, ya? ada 1000 berapa tuh? 1100 watt. Jadi ini memang buat kalian yang ya mungkin masih dikontrakan atau ya kayak petakan-petakan gitu, mau sambil jualan kopi-kopi dalam kemasan bisa lah. Listrik buat minimum produksi. 5000 watt itu harus. Kayak Ya,
Kalau 5.000 kayaknya kontrakan nggak cukup, Pak. Nggak cukup, ya. Ya, dia biasanya Nah, kalau kita mau jualan harus 5.000. Nah. Kalau dibuat di rumah itu oke lah, 2.200 watt masih oke. Ya, gitu. 1.300 pun masih bisa, Ya. tapi yang lain mati ya. Ya, betul. Gitu. Nah, dia bisa lah buat produksi di rumah kayak tadi, buat kopi literan, kopi botolan, yang penting kalibrasinya diperfekin dulu. Tapi kesimpulan dari kedua hal ini berarti dua-duanya punya tujuan masing-masing. Kalau saya sendiri disuruh nilai rasa gitu tanpa ya tahu ini mana, karena saya udah pernah coba yang proper dua-duanya, saya tetap megang Rock Presso, manual coffee presso. Kenapa? Karena tadi ini nggak bisa bohong. Gitu. Pressurized dan unpressurized dengan pressurized hasilnya pasti beda, mau dikulik sampai gimana pun. Tapi kalau diminta untuk cari yang paling simpel, ya saya megangnya ini. Jadi balik lagi, mau rasa ini yang menang, mau simpel ini yang menang. Jadi DeLonghi menang di efisiensi, Ya, terus manual coffee presso menang di kualitas rasa, ya kualitas tapi ribet. rasa. Betul, tapi lebih ribet. Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Ya bebas ya, mau pilih yang mana. Tujuannya kami membuat video ini adalah buat bahan referensi Sobat JPW ketika nanti Sobat JPW, budget saya under 5, Ya. mending beli manual coffee presso atau mesin yang di bawah 5 jutaan gitu. Nah, kalau saya jawaban kita kembalikan lagi, mau yang rasanya lebih proper seperti mesin espresso komersial, pakai manual coffee presso. Mau lebih simpel karena udah ada steamernya, nggak usah nambah-nambah beli steamer manual gitu ya, pakai DeLonghi ECP 312. Perbedaan rasanya pun paling cuma setengah poin sih. Ya, gitu. Paling gede 1 poin. Ya, kalau yang itu diproperin tadi 7,5 sampai 8, saya bisa dapat waktu kemarin bikin confirmnya. Ini ya 7 sampai 7,5. Ya. Gitu. Jadi nggak terlalu jauh banget, tapi memang kalau orang yang suka nyari perfect, pakai ini pasti akan benar-benar jungkir balik buat kalibrasinya. Susah Ya. banget. Gitu. Karena grind size-nya benar-benar harus proper. Ya tadi kita udah bikin 4 kali ya Pak di awal ya. Iya. 4 kali, yang keempat pun hasilnya masih menurut saya masih agak kurang sedikit. Nanti kalau kalian ganti bin juga, kalian PR lagi nanti buat kalibrasinya. Ya, betul. Karena setiap bin diganti dari hopper tuh kalian harus kalibrasi ulang. Betul. Gitu. Oke, saya rasa cukup dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa jadi bahan referensi untuk Sobat JPW semua menentukan mau beli yang mana, gitu ya. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih. Wow, yang dueto nggak boleh di situ tuh. Jauh banget kalau Oke, dibandingin. thank you.